Shalom, Warta Jemaat, Minggu 1 Agustus 2021. Pendahuluan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap bulan Agustus kita mensyukuri berkat kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Tahun ini kita memasuki bulan kebangsaan dengan perasaan sedih atas situasi bencana berlapis yang melanda bumi dan negeri kita. Sebagai anak-anak bangsa, kita harus bersatu untuk berseru memohon belas kasih Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Dalam tuntunan Roh Kudus, kita kembali menghidupkan spiritualitas secara pribadi dan keluarga dengan membangun mesbah di tiap-tiap rumah tangga untuk terus menyembah dan memanggil namanya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Bapak, Mama, saudara semua yang telah bersekutu pada hari ini. Selamat berbahagia kepada Bapak, Mama, saudara yang mengalami ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dan sukacita lainnya. Dalam kebersamaan kita berdoa untuk Bapak, Mama, saudara yang mengalami duka cita, sakit, bencana dan pergumulan berat lainnya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Jemaat dapat memberikan persembahan syukur, nasar dan perpuluhan pada kotak-kotak yang telah tersedia di depan dan di samping gedung kebaktian sebelum atau sesudah kebaktian. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta, petugas multimedia, organis, prokantor, TV kabel dan semua yang terlibat dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Peneguhan dan pemberkatan nikah. 1. Saudara Yohanes Andreas Asamau dengan saudari Geriana Albertina Kesia Muda pada hari Jumat 6 Agustus 2021 pukul 10 WITA. Percakapan pranikah pada hari Selasa 3 Agustus 2021 pukul 10 WITA. Penggemelaan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 10 WITA. Dilayani oleh Ibu Pendeta J.D. Kelelado Marisa ST bersama penatua dan diaken dari Rayon D. Kedua, Saudara Edidius Immanuel Laka dengan Saudari Marce Serikase pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 10 WITA. Percakapan pranikah dan pengebelaan nikah pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 9 sampai pukul 10 WITA dilayani oleh Ibu Pendeta Judith Anunuhitu Kolobesi MSI bersama penatua dan diaken dari Rayon D. Info Sekretariat. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode Unit nomor 729-F-Juli-2021 tanggal 21 Juli 2021 perihal pemberitahuan dan surat edaran Wali Kota Kupang nomor 046-HK 443.1-7-2021 tanggal 1 Juli 2021 perihal surat edaran, maka dimohonkan perhatian dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Pelayanan ibadah pada minggu ini dan minggu 1 Agustus 2021 masih dilaksanakan di rumah secara online, TV kabel, YouTube, channel Gemit, Kefas, dan file PDF YouTube. Kedua, pelayanan ibadah pemberkatan nikah untuk sementara waktu ditunda sampai keadaan membaik. Sedangkan untuk pasangan nikah yang telah mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tetap dilayani sesuai jadwal yang ada dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan membatasi penggunaan ruang kebaktian hanya minimal 25 orang yang hadir dalam acara pemberkatan tersebut. Bagi jemaat yang akan melakukan pemberkatan nikah di daerah zona hijau dapat dilayani pemberian rekomendasi. Ketiga, ibadah sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus ditunda sampai ada pelaksanaan ibadah di gedung kebaktian. 4. Syukuran apapun yang akan dilaksanakan oleh jemaat di gedung kebaktian ataupun di setiap rumah tangga untuk sementara dihentikan. 5. Ibadah penghiburan dan pemakaman menggunakan SOP dari
Majelis Sinode Gemit. 6. Seruan doa dan puasa bersama warga Gemit dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 31 Juli sampai dengan 11 September 2021. Puasa dilakukan setengah hari mulai jam 7 WITA sampai 13 WITA dan doa terus dilanjutkan jam 14 sampai jam 19 WITA. Mohon warga jemaat Kefas untuk mengambil bagian dalam doa dan puasa bersama ini. 7. Kantor Sekretariat Gemit Kefas tetap dibuka pada setiap hari Selasa sampai Sabtu diatur shift pukul 9 sampai dengan pukul 12 WITA. 8. Menghimbau kepada jemaat untuk melakukan vaksin di berbagai fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. 9. Semua jemaat wajib melaksanakan SOP di masa pandemi sebagai berikut. Wajib menggunakan masker dalam seluruh aktivitas keseharian. Wajib mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah aktivitas keseharian. Wajib menjaga jarak 1,5 meter dengan aktivitas keseharian. Wajib menghindari kerumunan dalam aktivitas di luar rumah. Mengurangi perjalanan yang kurang mendesak. Kewajiban tersebut di atas wajib dilaksanakan agar dalam kebersamaan kita dapat memutuskan mata rantai COVID-19. Untuk itu Majelis Jemaat perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terkait pelaksanaan standar operasional protokol SOP kesehatan bagi jemaat di lingkungan masing-masing. Informasi, saya Maria Desain, arsitektur gedung kebaktian jemaat Gemit Silo Rekoten 1 Kupang, dapat dilihat dalam link pendaftaran bit.ly/PS Gemit Silo atau menghubungi kontak person saudari Mei Leta nomor HP 082-339-670-222 atau saudari Ida Kapitan nomor HP 081-331-424-684. Undangan pelatihan bisnis online yang diselenggarakan oleh CIS Timur dan Humanity dan Inklusion bagi 10 orang pelaku usaha di tiap gereja. Batas pendaftaran pada tanggal 5 Agustus 2021 jam 12 WITA. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2021 jam 10 sampai jam 13 WITA. Informasi pendaftaran lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Alain nomor HP 08531311101. Informasi kedukaan. Telah mendahului kita semua penantuan Naomi Kun Abineno ke pangkuan Bapa di surga pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Sokaria 1 Kuanina, Tayan H, Bungkus H 3. Pemakaman telah berlangsung pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dipimpin oleh Ibu Pendeta Julita Nunung itu Kolobes MSD. Doa kita kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ibadah minggu akan dilaksanakan satu kali pada pukul 8 pagi secara online, TV kabel, YouTube, channel Gemit Kefas dan file PDF liturgi. Kebaktian minggu 1 Agustus 2001 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Julita Nunung itu Kolobes MSD. Panggilan beribadah. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Hanya oleh rahmat Tuhan kita telah ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Bulan ini oleh Gemit dirayakan sebagai bulan kebangsaan. Di bulan ini kita berefleksi tentang kehadiran kita di tengah keanekaragaman bangsa ini. Pertiwi sedang menangis, air mata berjatuhan, terdengar ratap di mana-mana. Kita kehilangan orang-orang terkasih, keadaan ekonomi kian sulit, pendidikan berjalan tertatih, kebersamaan dibatasi, tempat-tempat ibadah harus ditutup, COVID-19 dan badai seroja memporak-porandakan hampir semua segi kehidupan. Namun berbagai bencana itu tak dapat menghancurkan pengharapan orang-orang percaya bahwa pemulihan akan datang. Ya,
pemulihan akan datang dari Tuhan Raja segala bangsa. Marilah dalam keadaan berdiri dan bersama kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 336 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 336 ayat 1 dan 2. Indonesia negaraku, Tuhan yang memuliakannya, ku serahkan diri aku pada Yang Maha Esa. Masalah yang Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan jadi pandangnya. Jemaat kita tabiskan ibadah ini. Ibadah bulan kebangsaan saat ini diberkati dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Amin. Silakan duduk kembali. Nats yang akan memimpin kita dalam ibadah pagi hari ini terambil dari Ratapan pasal 5 ayat yang ke-21. Ratapan pasal 5 ayat yang ke-21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kita sambut nats pembimbing ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap kita tidak bebas dari dosa dan pelanggaran. Di kesempatan ini mari kita membuka hati kita kepada Tuhan dan mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, kami tidak dapat sembunyikan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang berulang-ulang melawan kehendak-Mu, menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Di tengah ancaman COVID-19 ini kami menyadari betapa kami sering kehilangan iman, harapan, dan kasih. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dan kiranya anugerahkanlah kepada kami kasih karunia dan pengampunan-Mu bagi kami. Amin. Umat Tuhan yang diberkati, jika demikian pengakuan dan permohonan kita di hadapan Tuhan,
Maka dengarlah bahwa sesungguhnya kasih Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kesalahan dan dosa kita. Karena itu bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa dan berniat meninggalkan dosa, maka pengampunan dosa berlaku atas kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 7 berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita sambut cerita anugerah Allah bagi kita dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 383 ayat yang kedua. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 102 ayat 13 hingga ayat 23. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Mazmur 102 ayat 13 hingga ayat yang ke-23. Di bawah perikop doa minta tolong dan doa untuk Sion. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang mulus, biarlah hal itu dituliskan bagi angkatan yang kemudian. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, untuk mendengar keluhan orang tahanan, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion.
apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa. Saya persilakan umat Tuhan untuk duduk kembali. Bapak-bapak, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari Ratapan pasal 5. Ratapan pasal 5. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Teristimewa ketika Tuhan tetap hadir bagi kami di dalam setiap kehidupan kami. Meskipun kami harus beribadah di rumah tangga kami masing-masing, tetapi kami tetap mempercayai bahwa hidup kami ada dalam kendali-Mu. Karena itu ya Tuhan, berkati kami semua, agar kami dengan hikmat Allah boleh mengerti firman-Mu, dan Allah sendiri yang memampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu di tengah-tengah tantangan hidup ini. Di dalam nama Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang diberkati, bacaan firman Tuhan dari Ratapan pasal 5 di bawah perikop doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tidak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti bermain kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau, ya Tuhan, bertata selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apakah Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Kita berbahagia ketika firman Tuhan tetap diperdengarkan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
bisa melewati bulan Juli dan ada di bulan Agustus adalah sebuah anugerah. Amin kok. Ada banyak hal yang kita alami sepanjang bulan Juli. Ada sukacita, ada penambahan usia, tetapi juga ada pergumulan yang tidak mudah karena sakit, baik itu terpapar virus COVID-19 maupun sakit yang lain. Kehilangan orang terkasih, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan berbagai hal yang kita alami sepanjang bulan Juli. Tetapi hari ini oleh belas kasih Tuhan, kita telah memasuki hari pertama di bulan Agustus tahun 2021 ini. Dan di dalam iman serta di dalam rasa syukur, saya mengajak kita untuk menyimak kebenaran firman Tuhan yang hadir bagi kita saat ini untuk memberikan kita arah melanjutkan siarah kita bersama. Bapak, saudara umat Tuhan yang diberkati, ratapan adalah sebuah ekspresi besar dari rasa duka. Seringkali dituangkan dalam bentuk musik, syair, ataupun lagu. Ratapan juga dapat diekspresikan dalam bentuk verbal, dalam bentuk kata-kata, di mana seseorang akan meratap sesuatu yang disesali oleh mereka atau orang yang meninggalkan mereka. Ratapan juga mengungkapkan permohonan dan harapan untuk mendapatkan pertolongan dan juga belas kasih Tuhan. Hal inilah yang diungkapkan dalam rinci dalam kitab Ratapan, seperti bacaan yang baru saja kita baca. Sebagai umat pilihan Allah, mereka meratap dan mengungkapkan semua kepahitan hidup di tanah pembuangan. Bapak Mama, kalau kita baca dengan menggunakan perasaan yang dalam, bacaan firman Tuhan ini, maka kita akan bisa mengerti apa yang sedang dialami oleh umat pilihan Tuhan pada saat ini. Mereka mengalami kepahitan dalam hidup mereka. Mereka ada di pembuangan bukan dalam waktu yang singkat. Tuhan mengizinkan mereka sebagai umat pilihannya untuk hidup selama 70 tahun di tanah pembuangan. Suatu kurun waktu yang sangat panjang. Generasi yang pertama telah meninggal dan kini hidup generasi yang kedua. Tetapi mereka tetap meratap dan memohon kelepasan dari Allah. Karena itu terlihat jelas bahwa mereka mengungkapkan doa pemulihan ini dengan ungkapan yang menyayat hati. Bapak saudara, bangsa pilihan ini dengan jujur mengungkapkan apa yang mereka alami. Mereka bilang kepada Tuhan bahwa mereka telah mengalami kehinaan yang luar biasa. Milik pusaka mereka telah hilang. Mereka sekarang sebagai anak yatim, mereka tidak lagi punya bapa yang menyayangi mereka. Bahkan ketika mereka haus untuk minum pun, untuk mendapatkan air, mereka harus membayar. Sekarang mereka hidup dikejar-kejar. Mereka harus menadahkan tangan untuk minta makan kepada Mesir dan Asyur. Mereka harus mencari makan di gurun, di bawah ancaman pedang. Para wanita dan anak gadis diperkosa di Sion. Para pemimpin digantung. Para tua-tua tidak lagi dihormati.
Orang muda harus bekerja keras dan terjatuh karena beratnya beban yang mereka pikul. Pak Mama, ironis sekali keadaan mereka kalau dibandingkan dengan keadaan di padang. Ketika mereka keluar dari Mesir sebagai umat pilihan Allah, pada saat mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau, mereka hanya bersungut-sungut. Dan Musa menyampaikan permintaan mereka kepada Allah, dan Allah memenuhi permintaan mereka. Pada saat mereka tidak mendapat makan, Tuhan memberikan mana bagi mereka. Pada saat mereka kehausan, Musa mengetuk batu dan air pun keluar bagi mereka. Tetapi sekarang mereka menggambarkan kehidupan yang terbalik dengan kehidupan mereka sebagai umat pilihan ketika Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Selanjutnya, Bapak Saudara, umat Tuhan coba mengungkapkan bahwa sungguh tarian dan kegirangan telah berubah menjadi perkabungan. Dan yang paling menyedihkan lagi, mereka mengungkapkan, Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan sekarang kami menanggung kedurjanaan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka diwariskan dosa. Dosa turun-temurun itu harus mereka tanggung. Dan dalam ayat yang ke-16b, umat Allah menyadari bahwa kalau semua yang mereka alami ini benar karena dosa. Bukan hanya dosa nenek moyang mereka, bukan hanya karena dosa turun-temurun, tetapi mereka sendiri pun sudah berbuat dosa. Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat kehidupan kita saat ini, kita akan jujur bilang bahwa kita pun ada dalam situasi yang memprihatinkan oleh ancaman badai COVID-19 dengan semua dampak yang mencapai semua lingkup kehidupan ini. Di satu sisi, pandemi ini menyebabkan duka dan luka batin yang mendalam. Ada banyak orang kehilangan orang terkasih dengan cara yang menyayat hati, karena mereka tidak bisa mempersiapkan bahkan mendampingi jenazah dengan baik. Tidak cukup sampai di situ. Keluarga-keluarga yang terpapar dan kehilangan orang terkasih pun mendapat sanksi sosial yang tidak mudah bagi mereka. COVID masih dilihat sebagai aib. Ketika ada saudara kita yang terpapar, semua orang memilih menjauh untuk sementara waktu. Dan mereka menjadi orang yang terasing dan sendiri. Ini fakta kita hari ini. Di sisi lain ada dampak ikutan yang sangat terasa. Kita bahkan sudah sangat bersyukur kalau hari ini kan kita masih bisa punya makan. Pendidikan anak-anak kita menjadi sangat sulit. Relasi persaudaraan sosial kita menjadi sangat terbatas. Ruang gerak kita semakin sempit. Banyak orang mulai kehilangan mata pencarian, mulai kehilangan pekerjaan. Kehidupan ini sedang benar-benar sulit. Apalagi kalau kita lihat sekarang penyebaran yang semakin cepat ditambah muncul varian yang baru, membuat kita menjadi orang-orang yang tidak jarang diliputi dengan ketakutan. Tetapi hari ini firman Tuhan hadir menolong kita untuk belajar dari konteks Israel yang menderita. Memang penderitaan yang mereka alami tidak jatuh sama dengan konteks kita pada saat ini. Tetapi yang menarik adalah pengharapan Israel kepada Allah dan sikap mereka terhadap penderitaan. Itu bisa jadi pelajaran yang berharga bagi kita. Benar bahwa umat ini meratap kepada Tuhan dengan segala kesedihan
tetapi mereka juga mengungkapkan ratapan penyesalan atas dosa. Umat dengan jujur bilang bahwa penderitaan ini akibat dosa. Oleh karena itu mereka memohon belas kasih Allah. Ayat 1 dan ayat 21 katakan, ingatlah kami ya Tuhan, bawalah kami kembali kepadamu, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bapak saudara, ini sebuah ratapan dalam iman. Mereka meratap, mereka menangis, tetapi ketika air mata memenuhi pelupuk mata mereka, mereka percaya bahwa Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia. Oleh karena itu umat memohon belas kasihan dan pemulihan dari Allah. Mereka meratap tetapi tidak kehilangan pengharapan. Di balik ratapan itu ada keyakinan bahwa Allah yang mereka percaya adalah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa di tengah-tengah penderitaan itu mereka tetap masih bisa berjumpa dengan Allah dan mengenal jalan Allah lebih sungguh lagi. Umat Allah mengakui kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas. Mereka mengakui tentang belas kasih Allah yang diyakini akan memberi ruang bagi pemulihan yang mereka rindukan sebagai umat pilihan Allah. Karena itu Bapak saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang sedang kita alami pada saat ini, mungkin kita sedang sendiri di dalam ruangan untuk isolasi mandiri. Mungkin sekarang kita terpuruk di sudut-sudut ruangan, menyesali apa yang sedang kita alami dalam hidup ini. Mungkin sekarang kita sedang ada dalam pergumulan yang berat. Apa yang akan kita makan hari ini? Bagaimana pendidikan anak-anak kita? Bagaimana nasib pekerjaan kita? Mungkin ada begitu banyak beban yang sedang menghantam kehidupan ini. Hari ini firman Tuhan menyapa kita semua. Penderitaan boleh ada dalam hidup saudara dan saya, tetapi pengharapan harus tetap kita pegang dengan teguh. Belajar dari bangsa Israel, di dalam pengharapan mereka berdoa memohon belas kasih Allah. Mereka memohon pemulihan dari Allah. Karena itu marilah sebagai umat Allah, kita pun ada di dalam kerendahan hati, di dalam penyerahan diri. Kita datang dan memohon belas kasih Allah. Secara khusus Majelis Sinode telah menyerukan agar warga Gemien melakukan doa puasa setiap hari Sabtu. Doa untuk memohon belas kasih Allah. Doa untuk terus beriman bahwa pertolongan Allah pasti terjadi dalam hidup kita. Karena itu marilah kita melakukannya dengan kesungguhan iman, untuk percaya bahwa hanya Tuhan tempat kita memohon pemulihan, dan Tuhan pasti beri pemulihan bagi umat yang berseru kepadanya. Bapak saudara, derita memang menyakitkan, tetapi ratapan dalam keputusasaan akan buat kita semakin terpuruk. Ancaman memang menakutkan, tetapi iman kepada Allah membuat saudara dan saya tetap teguh. Iman menuntun kita untuk bertanggung jawab dalam kata-kata dan sikap kita, sehingga kita boleh jadi berkat dan buka batu sandungan bagi orang lain. Iman memandu kita untuk kita tidak egois, tetapi kita terus ada dalam kebersamaan. Iman membuat kita berjumpa dengan Allah secara pribadi, meskipun di dalam penderitaan kita. Dan iman menolong saudara dan saya untuk terus ada dalam kerendahan hati, meminta pertolongan Tuhan. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, kita harus yakin bahwa semua
ada akhirnya. Untuk apapun yang kita alami dalam hidup ini, ada akhirnya. Penderitaan kita pun pasti berakhir. Ratapan kita pun pasti akan diganti dengan sukacita. Karena Tuhan pasti menolong kita semua sebagai umat-Nya untuk melewati badai kehidupan ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya jemput untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung daripada lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan para orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita puji Tuhan. Kidung Jemaat 412 ayat yang kedua. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bawa seluruh pergumulan hidup dan juga ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami ada di hadirat Tuhan. Kami mau bilang terima kasih, karena kami tahu kami bisa sampai memasuki bulan Agustus ini. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengantar kami, berjalan bersama dengan kami sepanjang bulan Juli. Dan Tuhan sendiri yang menopang hidup kami, untuk kami tetap kuat masuk dalam bulan yang baru, bulan anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, itu berkat yang luar biasa bagi kami. Karena itu sebagai umat-Mu kami datang menyembah Engkau. Kami menaikkan puji syukur kepada-Mu Tuhan. Kami memasmurkan nama-Mu yang ajaib. Dan kami mengakui Engkau Allah yang perkasa dalam hidup kami. Kami melalui banyak hal di sepanjang hidup kami Tuhan, baik segala sukacita maupun pergumulan hidup. Tetapi kalau kami masih bisa ada sampai hari ini, itu semata-mata karena pemeliharaan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu ya Bapa, yang hari ini beribadah di setiap rumah-rumah tangga. Kami bangun mesbah ungkapan syukur kami bagi Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja. Tuhan menolong kami. Tuhan menolong setiap orang percaya untuk terus mengambil hikmat di balik pandemi COVID-19 ini.
ketika kami tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, ketika kami tidak bisa melakukan berbagai aktivitas kami, ketika kami dibatasi ruang gerak kami. Tuhan bantu kami untuk terus percaya bahwa tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Dan bimbing kami ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengisi hari-hari hidup ini. Kami mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau ada dalam kerendahan hati untuk terus melihat perjalanan hidup kami. Dan kalau Tuhan mendapati ada kesalahan dan dosa yang kami buat, biarlah kami boleh berefleksi di sepanjang waktu ini. Waktu di mana Tuhan mengizinkan kami berdiam diri di tiap-tiap rumah tangga. Tolong kami juga Tuhan untuk mengisi waktu ini dengan menjaga persekutuan kami dengan suami, istri maupun anak-anak kami. Sebagai keluarga Allah, biarlah kami terus bangun mesbah bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau beri waktu bagi kami sebagai orang tua untuk kembali mendidik anak-anak kami tentang Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka percaya dan mereka terus beriman kepada Allah yang kami percaya. Mereka juga menaruh pengharapan kepadamu senantiasa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan. Anak-anak Tuhan boleh menemui kebahagiaan dalam hidup mereka berupa penambahan usia. Tuhan memberkati Mama Yanen Dun Banuek, memberkati Bapak Joni Lulan, Mama Yuli Toko, Bapak Yeskel Ledo, Mama Hesti Palo, Bapak Elias Panggidae, Bapak Boranada, Oma Bet Katu, Bapak Eklopas Kune, Anak Snai Pong, Saudari Weli Ngili, Saudari Dilan Tabun, Saudari Sari Ngili, Anak Ian Ngili, dan semua anak-anak Tuhan yang hari ini menaikkan syukur karena penambahan usia. Terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah umur panjang ini. Kau terus ada bagi hamba-hambamu. Biarlah sukacita mereka menjadi sempurna dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Memberkati masa-masa muda mereka, memberkati rumah tangga anak-anakmu, tugas dan pekerjaan mereka, memberkati rencana hidup mereka ke depan. Biarlah mereka menaruh seluruh pengharapan hanya kepada Tuhan, sambil percaya bahwa Tuhan yang memberikan penambahan usia, Tuhan juga yang akan menuntun dan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai tantangan kehidupan. Teristimewa kami teringat saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19 maupun yang ada dalam masa pemulihan serta yang menderita sakit. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati anak Rizky Purwata, Penatua Arti Pelu, Penatua Melkianus Ini, Saudara Oktobeis, Bapak Hidayat Dwi Putra, Mama Mary Giri, Saudara Jack Tameno, dan semua anak-anak Tuhan yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit karena kelemahan tubuh mereka. Bapa, kami sungguh percaya bahwa pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon penumpangan tangan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, beri kebebasan bagi mereka dari sakit yang mereka derita. Tuhan, beri pemulihan dalam hidup mereka, dan Tuhan juga yang memberikan kesembuhan. Kami percaya Bapa, pada saat kami menyebut nama mereka satu persatu, Tuhan ada dan memberikan pertolongan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga mengingat
akan keluarga Kun Abineno yang berduka karena kehilangan orang terkasih hamba-Mu penatua Naomi Kun Abineno. Duka ini berat bagi mereka, teristimewa bagi Bapa. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan hadir, Tuhan menolong mereka untuk terus beriman akan pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami terus mengimani janji firman-Mu. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Karena itu kami yakin Tuhan, penghiburan yang sejati Tuhan beri bagi keluarga besar ini, sehingga hari demi hari mereka tetap melihat kasih dan penyertaan-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati, melindungi, Tuhan menyertai sehingga negara ini boleh kembali aman, teristimewa dari pandemi COVID-19. Tuhan campur tangan dan memberkati para pemimpin kami sehingga mereka mampu untuk menemukan kebijakan terbaik untuk menolong bangsa ini. Bapa Surgawi, kami juga teringat akan hamba-hamba Tuhan yang juga sedang sakit. Kami teringat hamba-Mu Pendeta Rio Fanggidae, kami teringat hamba-Mu Pendeta Dina Detan Benpada, kami teringat akan hamba-hamba Tuhan lainnya yang juga mengalami duka cita. Tuhan ada bagi mereka, Tuhan beri pertolongan, dan Tuhan sendiri yang menopang mereka, sehingga pada akhirnya kami semua mengagungkan kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk seluruh persembahan yang telah disiapkan oleh umat Tuhan dan mereka bawa kepada Tuhan. Memberkati setiap persepuluhan, nasar, dan juga persembahan tanggul yang mereka berikan kepada Tuhan. Berkenanlah Engkau menguduskannya sehingga menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Ini doa dan sembahyang kami ya Bapa. Seluruh perjalanan hidup kami dalam minggu yang berjalan kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Memberkati kami semua, menolong kami dalam berbagai aktivitas hidup kami. Pegang tangan kami yang erat ya Tuhan, sehingga kami terus berjalan di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya jemput untuk berdiri. Selama dunia masih berputar, persoalan, tantangan, dan ancaman akan selalu datang menyapa kehidupan ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita selalu diberi pengharapan bahwa kita memiliki Allah yang telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap jeritan dan ratap tangis kita. Ia juga Allah yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, mengangkat, menggendong, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 260 ayat 1 dan 2. Jaya
Jemaat Tuhan terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Mama, bersaudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup kebaktian kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena Engkau sudah menyertai kami Bapa dari awal hingga akhir ibadah kami di pagi ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus menolong kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami
terutama ketika kami harus berada pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan iman dan pengharapan kami Tuhan, sehingga sekalipun Tuhan Engkau mengizinkan kami untuk menghadapi ini, tapi kami tetap memandang kepada Engkau, Allah dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengampuni salah dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.